Hai teman-teman, selamat datang di Movie Revisit Bollywood. Alur cerita film hari ini dari film Queen mengenai seorang gadis India polos yang pernikahannya dibatalkan oleh calon suami. Dalam keadaan terpuruk, ia kemudian memutuskan untuk pergi menjalani honeymoon sendirian ke Paris. Ya udah, biar nggak lama, yuk mulai ceritanya. Rani adalah seorang gadis muda polos yang berasal dari Delhi. Sebentar lagi Rani akan menikah dan semua persiapan sudah selesai. Rumah Rani sudah ramai didatangi keluarga besarnya. Calon suami Rani bernama Vijay. Dia kerja di London dan udah balik ke India untuk menikah. Satu hari sebelum pernikahannya, Vijay ngajak Rani ketemuan di coffee shop dan saat itu Vijay bilang bahwa dia nggak bisa menikahi Rani. Vijay bilang kalau dia itu udah berubah setelah tinggal di luar negeri dan dia sekarang menganggap Rani terlalu konservatif dan gak lagi cocok sama dia. Rani kaget dan putus asa atas keputusan Vijay. Dia kemudian disuruh Vijay untuk pulang dan Vijay janji akan nelpon dia nanti. Rani kemudian pulang dan mengurung diri di kamar. Dia nunggu-nunggu telepon Vijay tapi ternyata HP-nya Vijay mati. Sementara itu di luar, orang tua dan keluarga besarnya kebingungan atas pembatalan pernikahan secara sepihak. Selama mengurung diri, Rani terkenang kisah cintanya sama Vijay, bagaimana mereka bertemu pertama kali, bagaimana Vijay mengejarnya sampai akhirnya dia juga jatuh cinta sama Vijay. Vijay adalah anak dari kenalan orang tuanya Rani. Padahal Rani tadinya sangat bahagia karena akan menikah. Tiket bulan madu ke kota impian Rani pun udah disiapin, namun semua kandas begitu saja. Semua keluarga membujuk Rani agar keluar kamar. Mereka khawatir Rani terlalu bersedih dan akan berbuat hal yang berbahaya. Tapi Rani gak dengerin dan tetap diam di kamarnya. Sampai keesokan harinya, Rani akhirnya keluar dari kamar. Seluruh keluarga menunggu kata pertama dari Rani. Tapi kemudian Rani malah bilang bahwa dia ingin tetap pergi bulan madu ke Paris. Meskipun orang tuanya ragu, akhirnya mereka setuju sama keputusan Rani. Mungkin dengan berlibur akan menghibur dan menghilangkan duka di hati Rani. Akhirnya kedua orang tua dan adik Rani nganterin dia ke bandara. Sesampainya di Paris, Rani yang masih patah hati ngurung diri di kamar. Kemudian saat berbicara dengan neneknya, dia pun dinasehati agar jangan ngurung diri dan pergi keluar buat melihat-lihat kota. Namun kemanapun dia pergi, saat itu hati Rani tetap sendu. Saat melihat Menara Eiffel, Rani teringat lagi dengan Vijay yang dulu pernah berjanji membawanya ke sana. Keesokan harinya Rani bertemu sama Vijay Lakshmi, seorang wanita muda cantik yang berjiwa bebas. Vijay Lakshmi adalah seorang pegawai di hotel tempat Rani menginap. Rani, si gadis lugu, merasa kewalahan dengan kota besar yang asing. Ia pernah bertemu sama perampok dan juga pernah harus berurusan dengan polisi karena lupa membawa paspor. Karena itu Rani menyerah dan ingin kembali saja ke India. Namun sebelum sempat kembali, Rani ditolong oleh Vijay Lakshmi waktu berurusan sama polisi itu. Di tempat Vijay Lakshmi, Rani ngenalin dirinya. Ternyata Vijay Lakshmi adalah keturunan India. Dia campuran Prancis, Spanyol, India. Ayahnya orang India. Tapi Vijay Lakshmi nggak begitu lancar berbahasa Hindi. Vijay Lakshmi mengira nama Rani berarti air. Kemudian Rani ngoreksi bahwa bukan Pani, tapi Rani yang artinya ratu atau queen. Sejak itu Rani menjadi semakin dekat sama Vijay Lakshmi yang udah bantuin dia dengerin curhatannya dan nemenin Rani berkeliling kota. Keduanya mencoba berbagai pengalaman yang baru bagi Rani. Seiring pengalaman baru itu, Rani juga teringat berbagai kejadian saat ia di India bersama Vijay, mantan tunangannya dulu. Saat itu Vijay Lakshmi ngajakin Rani ke sebuah klub. Nah, Rani ingat kalau dulu dia pernah dimarahin Vijay karena menari di sebuah pesta. Dan saat itu dia ditinggal gitu aja sama Vijay di pesta itu. Sekarang Rani bebas melakukan apapun keinginannya. Dia pun menari sebebas-bebasnya, meluapkan semua isi hatinya. Dia juga minum dan mabuk. Untung ada Vijay Lakshmi yang jagain dia. Saat sedang berbelanja pakaian sama Vijay Lakshmi, Rani dipaksa nyobain sebuah pakaian minim dan dia iseng selfie di ruang ganti. Tapi tanpa sengaja dia ngirimin foto itu ke Vijay. Rani kaget dan langsung matiin HP-nya. Tanpa diketahui Rani, selfie itu bikin Vijay kembali tertarik sama Rani dan dia mencoba menghubungi Rani kembali. Di malam terakhir Rani di Paris, akhirnya dia mencoba buat mengatasi ketakutannya untuk melihat Menara Eiffel ditemani Vijay Lakshmi.
Keesokan harinya tiba saatnya Rani meninggalkan Paris dan pergi ke Amsterdam. Saat itu Vijay Lakshmi nganterin Rani ke stasiun kereta dan nitipin sebuah paket buat temennya di Amsterdam. Mereka pun janjian untuk tetap saling berhubungan. Vijay Lakshmi pun berjanji bahwa suatu hari dia akan datang ke India. Saat Rani sampai di Amsterdam, ternyata tempat menginap yang ada hanyalah hostel yang mengharuskan Rani untuk berbagi ruangan dengan 3 orang asing. Saat masuk ke kamar, di sana udah ada 3 orang laki-laki. Rani takut, dia pun memutuskan buat tidur di bangku di koridor saja. Namun kemudian ketiga laki-laki itu keluar dan mempersilahkan Rani buat masuk ke kamar dan mereka yang akan tidur di luar. Keesokan harinya Rani ngerasa nggak enak. Rani kemudian membuatkan roti isi buat ketiga laki-laki itu saat sarapan. Dia pun akhirnya mempersilahkan mereka tidur di kamar saja karena dia tahu mereka orang baik. Rani pun kenalan sama mereka, ada Taka asal Jepang, Tim asal Prancis, dan Alexander asal Rusia. Rani akhirnya temenan sama mereka semua. Suatu hari Rani makan di sebuah restoran, namun karena Rani menambahkan banyak bumbu tambahan pada makanannya, chef restoran itu tersinggung dan mengomeli Rani karena menganggap Rani ngerusak cita rasa masakannya. Dan dia menolak bayaran dari Rani. Rani yang kaget pun kemudian meninggalkan uang dan segera pergi dari sana. Suatu hari saat sedang ngobrol sama Taka, chef itu datang menghampiri Rani. Dia maksa mengembalikan uang Rani dan menantang Rani buat masak. Rani pun nerima tantangan itu. Waktu jalan-jalan bersama teman-temannya, Rani gak lupa menemui Roxette atau Ruksar, teman Vijay Lakshmi, untuk memberikan paket titipan. Ternyata Roxette adalah seorang penari di sebuah klub dan dia harus menafkahi keluarganya di kampung halaman di Pakistan. Nah, saat berada di klub itu, Alexander, Tim, dan Taka pun bersenang-senang sampai mereka akhirnya diusir karena ketiga pria itu mabuk. Saat itu Rani terpaksa menyetir mobil sewaan mereka, dan Rani teringat kembali dulu ketika Vijay sangat emosi dan gak sabar mengajarinya menyetir. Dia selalu diteriaki oleh Vijay. Sikap Vijay itu membuat Rani semakin takut buat nyetir waktu itu. Namun kali ini gak ada yang marahin dan neriakin dia. Rani pun berhasil menyetir dengan percaya diri. Keesokan paginya saat teman-temannya masih tertidur di mobil, Rani membawa mereka ke sebuah gereja. Di sana dia melihat Taka menangis. Setelah pulang ke hostel, Alexander cerita bahwa Taka adalah korban selamat dari bencana tsunami di Jepang. Kedua orang tuanya meninggal saat itu, pekerjaan dan rumahnya hilang. Saat ini Taka tidak punya siapa-siapa selain mereka, teman-temannya. Rani kemudian juga bercerita kepada Alexander mengenai pernikahannya yang dibatalkan oleh Vijay. Saat itu Alexander bertanya apakah Rani akan memaafkan jika Vijay meminta maaf. Belum sempat jawab, saat itu terdengar suara Taka manggil Rani. Ternyata di kamar mereka, Taka dan Tim sedang tertawa melihat video di laptop Rani. Itu adalah video pada saat keluarga Rani menari di hari sebelum pernikahannya dibatalkan. Melihat video itu, Rani terdiam. Alexander yang melihat ekspresi Rani mengisyaratkan agar teman-temannya ngeliatin Rani. Gak lama kemudian Taka berusaha mengembalikan senyum Rani dengan menarik konyol. Melihat Taka yang masih bisa tertawa menghiburnya, Rani pun memeluk Taka. Melihat itu Alexander tersenyum. Di hari tantangan memasak, dia dipersilakan oleh chef untuk memakai dapur dan bahan-bahannya. Tantangannya adalah mereka akan membuka stand makanan dan siapa yang penjualannya paling oke akan menang. Saat itu dibantu teman-temannya, Rani membuat golgappa dan standnya laris manis. Setelah selesai, mereka ngerapihin barang-barang di dapur. Saat itu chef dan Rani pun ngobrol. Rani nganggap chef tersebut sangat tampan. Saat itu Rani diberikan uang hasil penjualan golgappa oleh chef. Katanya itu adalah hasil kerja Rani, ya sepantasnya Rani yang nerima uangnya. Rani kemudian ingat lagi kalau dulu dia pernah minta izin buat kerja tapi dilarang oleh Vijay. Alasannya karena Vijay yang akan nyari uang kalau mereka nikah. Pada saat mereka berjalan pulang ke hostel, Rani dan teman-temannya saling bercanda sambil sedikit minum wine ngerayain hari mereka. Namun kemudian dia ngeliat Vijay sedang menunggunya di depan hostel. Vijay minta maaf ke Rani dan memohon agar mereka kembali bersama. Percakapan mereka saat itu menjadi panas ketika Vijay mengungkapkan ketidaksukaannya ke teman-temannya Rani. Rani pun minta Vijay pergi dan berjanji akan menemuinya nanti di India. Namun Vijay menolak dan menarik tangan Rani. Saat itu Taka melihat dan negur. Dia sama Alexander dan Tim ngedeketin Rani dan Vijay. Alexander kemudian nanya jika Rani butuh bantuan. Tapi Vijay-nya malah makin emosi dan nantangin Alexander.
Kemudian Rani berkata bahwa Vijay adalah tunangannya dan dia minta agar teman-temannya nggak ikut campur. Nah, keesokan harinya adalah hari terakhir mereka bersama. Alexander, Tim, dan Taka akan melanjutkan perjalanan mereka, sedangkan Rani akan kembali ke India. Hari itu Tim mendapatkan tiket konser untuk merayakan kebersamaan mereka sebelum berpisah. Namun Rani memutuskan buat ngelewatin konser itu karena dia akan ketemuan sama Vijay untuk bicarain masa depan mereka. Rani pun ngucapin perpisahan dengan Alexander, Tim, dan Taka. Rani kemudian bertemu sama Vijay di sebuah kafe. Vijay terkesima melihat penampilan Rani yang sangat manis, berbeda dengan Rani dulu yang menurutnya terlalu konservatif dan kampungan. Saat itu Vijay menjudge teman-teman Rani sebagai berandalan, gak tahu adab, dan kesal terhadap keputusan Rani untuk tinggal sekamar sama mereka. Vijay juga berkata bahwa Rani tidak tahu apapun mengenai orang-orang asing ini. Hal itu membuat Rani segera memutuskan untuk pergi ke konser dan meninggalkan Vijay. Rani berkata bahwa dia akan bicara sama Vijay mengenai masa depan mereka nanti setelah pulang ke India. Rani kemudian pergi ke tempat konser nyusulin teman-temannya. Mereka senang banget ngeliat Rani akhirnya memutuskan buat datang. Namun waktu berjalan dengan cepat. Alexander, Tim, dan Taka pun harus segera pergi. Di sana mereka saling berpelukan dan akhirnya berpisah. Rani sendirian berdiri di tengah kerumunan. Dia akhirnya merasakan dirinya yang baru, yang lebih berani dan percaya diri. Setelah kembali ke India, Rani dijemput di bandara oleh orang tuanya. Orang tuanya ngelihat Rani udah berbeda dari waktu dia berangkat. Sekarang Rani lebih riang dan berani. Saat itu Rani meminta orang tuanya buat nganterin dia ke rumah Vijay. Meskipun kebingungan, namun mereka nurutin permintaan Rani. Setelah sampai di rumah Vijay, ibunya Vijay ngirain Rani menerima permintaan maafan Vijay dan Rani datang ke sana buat diskusiin pernikahan mereka lagi. Namun saat itu Rani ternyata mengembalikan cincin tunangannya ke Vijay dan ngucapin terima kasih. Setelah itu Rani pun pergi dan berjalan dengan senyuman penuh percaya diri. Vijay, क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तेरा पासपोर्ट और टिकट और जा हनीमून पे और ये हनीमून जाना है. रानी, Queen. Otosan, Okasan? Papa, Mama? Yes. Alexander. सिकंदर ही ठीक है. India to Paris alone? This is only Amsterdam. To Champs-Élysées. Ah, Champs-Élysées. Oui, Mama meet Papa Goa and boom boom, ले आ गई. Film ini memperlihatkan kehidupan wanita dari perspektif yang berbeda. Rani seorang gadis polos dan berasal dari kelas menengah, selalu menuruti orang-orang yang dia anggap di atasnya dan hidup sesuai aturan. Setelah melihat dunia luar, Rani mulai mengerti bahwa wanita juga bisa hidup dengan mandiri, bisa bersenang-senang, bisa punya teman laki-laki, bisa memutuskan apapun sesuai keinginan, dan bisa berpenghasilan. Sementara saat di India semua itu dapat dilakukan hanya setelah dia mendapatkan izin. Overall saya menikmati film ini dan saya yakin kalian juga akan suka sama film ini. Satu hal yang terus bikin kepikiran adalah hubungan antara Rani dan Alexander. Saya nggak bisa berhenti ngebayangin gimana kalau akhirnya mereka bersama. Di cerita ini memang mereka hanya berteman dan nggak ada kelanjutan apapun di hubungan mereka. Tadinya kayak, ya sayang banget, tapi kemudian saya sadar bahwa healing does not come in the arms of another man. Catat. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya request film yang kalian ingin saya ceritakan, bisa tulis di komen ya. Nah, saya mau ngucapin makasih banyak buat yang udah subscribe. Saya doakan rezekinya nambah, berbahagia, dan sehat selalu. Yang belum subscribe, ayo bantu subscribe ya, biar makin semangat bikin videonya. Dan sampai ketemu di alur cerita film berikutnya. Dadah!